Halo trader. Nah, kali ini saya akan review kembali untuk hasil mingguan dari EA N9TX. Dan saat ini sudah memasuki minggu keempat, berarti sudah pas penggunaannya selama 1 bulan. Nah, seperti biasa akan saya cek hasil dari akun yang normal dengan akun yang invalid SLTP dengan EA Copier ya. Nah, nanti juga akan saya perlihatkan untuk drawdown, cuman di MK5 sayangnya saya hanya set untuk akun yang invalid ya. Jadi akun yang normal itu belum ada saya set di MK5. Nah, ya mungkin kita cek aja drawdownnya berapa yang akun invalid ya nanti. Oke, jadi berapa sih hasil minggu keempat ini? Apakah profit atau bahkan ternyata ada loss? Mari kita cek. 105, terakhir 108. Ini berarti ada loss ya, ada loss di minggu keempat ini. Kita cek. Oke, ini yang hari ini kita cek. Nah, karena EA ini hanya OP selama 4 hari ya. Jadi untuk settingannya hanya Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat itu off trade ya, karena hari Jumat itu biasanya high-niche dan penutupan market. Nah, karena ini EA tipe malam ya, EA tipe malam. Jadi kalau Senin itu nggak masalah untuk on, karena dia akan OP jam servernya ada jam malam. Kalau misalnya jam Indonesia itu besok paginya, Selasa pagi masuknya. Nah, jangan kalau misalnya hari Jumat kita on kan, berarti dia akan OP pas penutupan market. Jadi sangat riskan sekali, karena nanti bisa nginap atau spreadnya melebar ya, sehingga hari Jumat itu off. Oke, hasil ternyata min 4,39. Ini wah, tumben banget nih minus. Dan seperti biasa EA yang ada SL dan TP nya itu, kalau misalnya sekali SL itu benar-benar menyakitkan ya, menyakitkannya karena SL nya itu jauh ya, SL nya gede, kemudian untuk recovery itu biasanya lama ya, lama. Bahkan ada yang sekali SL itu ya, ada yang sekali kena SL itu bisa profit sebulan itu ludes, ada ya. Kemudian recovery pun lama kayak gitu, kecuali kita tingkatkan untuk lotnya, baru mungkin recovery lebih cepat. Tapi kalau misalnya loss lagi ya habis lah. Oke, jadi kita cek hariannya aja. Harian berarti dari tanggal 29 dapat profit 0,27. Ini akun yang normal ya tuh. Nah, apalagi di akun yang normal ini ya, walaupun akun yang normal, akun yang biasa sama ya, itu untuk SL-nya ada dua tipe N9TX ini. Ada yang di 450 poin, ada yang di 950 poin ya. Bisa dicek hasil minggu sebelumnya, itu sudah saya jelaskan juga ya, dan saya perlihatkan jumlah SL-nya. Ada yang 450 dan ada yang 950. Sedangkan tipnya itu tetap hanya 33 poin. Tapi ada perbedaan nilai close-nya, ada yang 0,30-an, ada yang 0,20-an. Itu karena terkait price di pair tersebut. Ya, biasanya pair minor itu price-nya beda-beda. Ya, kayak gitu. Jadi kenaikan 10 poin itu biasanya price-nya beda. Oke, nah ini akunnya saya lupa ya, akun bilang ini jenisnya akun raw. Jadi ada komisi atau charges itu senilai min 0,07. Oke, lanjut lagi ya. Ini start modal awal. Nah, ternyata ini minimal untuk modalnya itu ternyata untuk N9TX itu hanya 100 ya, 100 USD. Jadi kalau misalnya di bawah 100 itu akan muncul text box warna merah ya, bahwa minimal run
100 USD. Ya, jadi dia akan nggak bisa running di bawah 100 USD. Oke, lanjut lagi. Ini tanggal 30. Tanggal 30 berarti kapan ya ininya? Apa namanya? Loss. Oh, di sini loss banyak ternyata. Tanggal 30 min 3,25. Tanggal 30. Oke, tanggal 30 ada yang dari tanggal 29 ya, dari tanggal 29 terus tanggal 30 jam 3 ya, kena SL. Tuh kena SL. Ini kena SL tuh. Min 1,07 min 2,40. Nah, ini berapa poin sih untuk SL-nya? 74431 sampai dengan 74328. Nah, ini berarti sudah kena Smart Excel ya, karena SL-nya adalah sekitar berapa ini? 328 ya. 328 berarti ada 30 tambah berapa? 870 ya, 780 ya, bukan 450 poin. Nah, ini yang kedua juga bukan, ini cuman berapa? 300 ya, 200-an ya, 290 ya, 240 ya, 240 poin. Ini cuman 100. Oke. Jadi ini kenanya Smart SL karena sekali SL-nya harusnya seperti ini. Sekali SL itu nih 450 ya, 450. Kemudian yang ini juga nih dari 89731 ke 89228 itu sekitar 450. Nah, jadi kalau misalnya sekali kena SL harusnya kena langsung min 4,5. Sedangkan di sini min 1 dan min 2 berarti kena Smart SL ya. Jadi floating terus tapi nggak bisa untuk mencapai TP ya, sehingga SL-nya akan bergerak terus, bergerak mendekat, akhirnya kena SL-nya ya, loss-nya nggak terlalu banyak ya. Itu Smart SL. Oke, 3,25. Wah, parah. Audit CF sama jadi CF. Sip. Oke, kita lanjut lagi tanggal 31. 31. Sip. Dapat profit nih 0,88. Oke. 0,88. Sip, tanggal 1. Tanggal 1. Sip. Tanggal 1. Wah, tanggal 1 lagi min lagi, minus 2,29. Waduh. Ini karena kena ini ya komisi ya, makanya minusnya bertambah. Harusnya hanya minus 2,22 jadi 2,29 karena ini ada charges, ada minusnya charges komisi. Ini pun kena Smart SL ya, min 2,22. Dan EUR/AUD ini memang cukup riskan ya. Saya pakai 9 pair di sini dan pair yang risky itu yang EUR/AUD. Ya, memang sangat riskan. Oke, sip, lanjut lagi. Tanggal 2. Tanggal 2. Sip. Tanggal 2. Oh ya, kosong karena memang hari Jumat itu tidak ada OP. Off ya. Berarti total dapatnya adalah minggu ini loss ya. Tadi loss min 4. Min 4,39. Oke, berarti harusnya ini sudah growth sekitar 109 ya. 109 ya, benar. Berarti wah, benar-benar deh. Ya, sayangnya minggu ini loss ya. Ya, harus sih ada loss gitu. Namanya juga ada SL dan TP. Oke, sekarang kita ke akun yang invalid. Nah, ini dia akun yang invalid. Untuk yang invalid ini, EA-nya sendiri memang sudah masih terpasang, masih on ya. Kemudian ditambahkan dengan EA copier ya. Jadi cek lagi untuk sebelumnya ya, hasil sebelumnya minggu lalunya lagi itu ada pair cherry CHF bisa OP untuk normalnya ya, sedangkan untuk pair lainnya hanya pair yang copier aja yang bisa OP. Nah,
Perbedaannya di mana nanti akan ada silakan di komennya. Untuk N9TX copy itu adalah EA copy dengan akun master yang akun normal tadi, sedangkan yang komen N9T itu adalah dari EA aslinya. Oke. Nah, mari kita cek. 96,73 loss ya. Dan untuk copier ya sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah kalau misalnya yang akun master lagi floating, kemudian baru OP yang di akun copy, kemudian kena TP, jadi akun copy akan mendapatkan profit yang banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya masternya pas profit, baru copy-nya jalan, ya, dan kemudian kena SL, nah, yang EA copy akan lebih besar loss-nya dibandingkan dengan yang akun master. Itu dia kekurangannya. Karena ada delay. Ya, di sini karena ada delay. Delay itu pasti ada dengan akun EA copy ya. Namanya juga mencontek. Nah, seperti kita mau mencontek nih. Mau nyontek harus lirik dulu tuh. Lirik dulu kanan kiri itu perlu waktu loh. 1 detik 2 detik itu perlu waktu. Jadi tentu aja mengcopy juga perlu waktu. Oke. Nah, di sini kita cek lossnya berapa nih lossnya. 29 sampai dengan tanggal 2. Sip. Loss sekitar min 5,03, lebih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak tuh. Parah. Oke, kita cek harian. Kapan aja sih lossnya? Harusnya 2 hari doang yang lossnya itu. 29 masih profit. 29, oh, 1 doang nih. EA copy ya. Kemudian SLTP-nya kosong. Berarti nggak bisa setting untuk SLTP karena pasti invalid ya. Makanya di sini kosong dan dia close karena akun masternya close. Oke, lanjut lagi. Tanggal 30 sip. Wah, disinilah yang lossnya gede, min 4,09. Sedangkan yang masternya cuma min 3 ya. Kalau nggak salah min 3. Oke, kita cek. CF. Oh, ini yang akun yang normal. Akun yang normal berjalan, N9T ya. Dan ini akun copy. Ya. Nah, CF ini bisa gitu loh untuk OP, sedangkan yang lain tuh nggak bisa. Ya, beneran. Coba cek lagi. Ini Audi CF, oke, copy juga. GPCAD, copy lagi. Audi CAD juga masih EA copy. Ya. Yang EA normal cuman ini, CAD CF. Parah banget. Sehingga loss, ya ini juga loss, ya hasilnya ya gede lossnya. Wah, parah. Nah, ini yang saya bilang tadi, malahan mengcopy itu lossnya lebih gede. Ya, kekurangannya tadi. Jadi ada plus dan minus untuk mengcopy. Oke, kita cek lagi. Tanggal 1. 31 harusnya profit. 31 harusnya profit. Sedangkan tanggal 1 itu baru ini ya, minus. Kita cek. 31. Wah, profit nih. 1,08. Lebih banyak. Ya, kalau tadi kan tanggal 31 di akun normal itu dapat berapa? 0,88. Di sini dapatnya 1,06. Ya, akunnya di sama, akun raw juga. Cek nih. Jadi CF. Oke, copy. Oke. Hanya yang OP yang copy ya. Jadi yang aslinya CF juga nggak ada ya. Beneran. Makanya aneh, sangat aneh sekali. Oke lah. Sip. Dapat 1,06. Oke, lanjut terakhir ya. Oh, bukan terakhir, tanggal 1 ya. Tanggal 1. Emang terakhir tanggal 1 karena tanggal 2 itu nggak ada OP. Ke tanggal 1 loss nih, loss. Min 2,30. Ya benar. Memang IRAUD terakhir ya, itu loss. Parah banget.
min 2,23. Oke lah. Jadi totalnya adalah dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 untuk minggu keempat itu loss min 5. Min 5,03. Jadi ini baru grow berapa berarti ya? Min 5, 101 ya, 101. Akhirnya loss. Parah banget. Oke, dan ini sudah saya tanyakan lagi ya ke akun manajer. Itu perkembangannya adalah katanya malam ini itu diteruskan ke decision maker. Ya saya nggak tahu itu bidang apa lagi, ada decision maker ya. Untuk akunnya itu akan diapakan ya, karena saya ada menghubungi CS cuman hasilnya adalah diberikan email stop level. Ada aturan top level. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ada aturan top level, itu kan harusnya berlaku untuk semua akun, baik siapapun yang punya. Ya, harusnya stop levelnya sama, karena namanya juga satu perusahaan kan gitu. Satu broker lah gitu istilahnya. Jadi satu aturan. Ini misalnya pemerintah ngeluarin aturan gitu kan, sama kan gitu loh. Nggak ada yang beda-beda. Nah, kalau misalnya memang ada stop level seperti itu, kenapa akun yang saya yang normal itu bisa OP? Gitu, sedangkan akun yang di sini invalid. Gitu kan aneh ya, karena kalau misalnya peraturannya kan satu gitu. Karena batas stop level juga saya cek di MetaTrader PC ya, untuk tiap bir stop levelnya sama ya. Akun valid maupun akun yang normal itu stop levelnya sama. Jadi kalau misalnya alasannya stop level, ya kenapa bisa berbeda seperti itu gitu loh? Kan peraturannya sama. Ya, itu memang anehnya di sana. Nah, untuk tradernya mari kita cek. Oke. Ini dia MK5 dari N9TX. Ini yang akun invalid ya, akun invalid karena akun yang normal saya lupa untuk pasang MK5. Jadi akun yang invalid ini sudah minus ya, min 3% kayak tadi. Itu jadinya berapa? Equity 96 ya, min 3. Oke, drawdownnya 7%. Kita cek drawdown harusnya lebih ke, apakah lebih ke floating? Wah, ternyata mirip ya, hampir sama antara buy balance dengan buy equity. Seperti yang kita tahu, buy balance itu adalah total dari akumulasi loss ya, 6,49% atau 6,7 USD. Sedangkan buy equity itu adalah floating ya, floating saat OP. Jadi floatnya paling tinggi adalah 6,9% atau 6,89 USD dan dibulatkan menjadi drawdownnya 7% ya. Jadi memang masih cukup kecil ya, masih cukup kecil karena memang lotnya juga kecil ya, tapi kemungkinan drawdownnya akan bertambah ya seiring dengan peningkatan jumlah loss, bukan jumlah floating, karena ini EASL ya, jadi akan sangat-sangat berpengaruh dengan adanya SL untuk drawdown, kena SL dibandingkan floating. Oke, jadi cukup ya untuk hasil minggu keempat atau tepatnya 1 bulan penggunaan EAN9TX. Kita cek lagi perkembangannya minggu depan seperti apa. Apakah bisa profit lagi ya, bisa recovery ya, atau malah loss lagi ya, karena memang ya Excel yang ada SL dan TP itu grow-nya cukup lama. Bener, grow-nya cukup lama. Jadi kebanyakan nggak suka ya ada yang ada SL. Kenapa? Karena ya itu tadi, grow-nya lama. Tapi kebanyakan nyari gitu loh. Herannya di sana. Ada nggak rekomendasi one shoot ya? One shoot beneran, one shoot yang ada SLTP gitu. Rekomendasi lah. Ya pikirannya yang nyari gitu pasti karena ya ateng ya. Beneran karena ateng gitu kan, dapat 1% per hari gitu. Biar one shoot ya, one shoot. Nah, masalahnya adalah mereka-mereka yang mencari one shoot ya, rekomendasi one shoot itu tidak pernah mempertimbangkan SL. Ya, beneran. Mereka pengen profit terus, nggak kena SL. Walaupun ada SL dan TP, tapi pengennya nggak pengen kena SL. Nah, itu
sangat-sangat hal yang mustahil. Beneran, itu hal yang mustahil. Selama ini saya pakai EA yang ada SLNTP-nya, itu pasti akan pernah kena SL. Nah, jadi profit pun pasti akan berkurang dan harus recovery lagi. Kayak gitu. Kebanyakan. Ya. Bisa dicek. Itu Neck Hunter itu ada SL-nya, Average Scalper juga ada tuh. Bisa dicek. Oke. Jadi cukup sekian ya, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.